Ganjar Pranowo diserang netizen usai beri selamat ke Timnas Indonesia U22. Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo menjadi bulan-bulanan netizen usai memberikan ucapan selamat kepada Timnas Indonesia U22. Timnas Indonesia U22 berhasil meraih medali emas SEA Games 2023 Kamboja usai mempecundangi Thailand pada laga final yang berlangsung di National Olympic Stadium, Kamboja, Selasa tanggal 16 Mei tahun 2023. Indonesia menang dengan skor 5-2. Dua gol Indonesia di laga ini dicetak oleh Ramadan Sananta di babak pertama. Thailand berhasil menyamakan kedudukan berkat gol Anan Yong Sangwal dan Yotsakon Burafam di babak kedua. Di babak tambahan waktu, Indonesia mencetak 3 gol melalui Irfan Jauhari, Fajar Fatur Rahman dan Beckham Putra. Usai keberhasilan ini, sejumlah pihak memberikan ucapan selamat kepada Timnas Indonesia U22. Tak terkecuali Ganjar Pranowo, calon presiden dari Partai PDIP itu memberikan ucapan selamat melalui akun media sosialnya. Alhamdulillah akhirnya emas sepak bola SEA Games kembali kita rengkuh. Selamat, Bung, kata Ganjar melalui akun Twitter @ganjarpranowo. Hanya saja, cuitan itu banyak menimbulkan komentar negatif dari para netizen. Kebanyakan komentar yang ditulis oleh warganet bernada ejekan kepada Ganjar. Dari mulai cari perhatian atau caper, hingga sikap Ganjar terhadap penolakan timnas Israel yang menjadi salah satu penyebab gagalnya Indonesia menjadi tuan rumah. Harusnya minggu depan kita jadi tuan rumah dan main di Piala Dunia U20 Ndoro, gak kebayang euforianya seperti apa, abis emas SEA Games lanjut Pildun, tapi, ya sudahlah, kata Akeong H*M03, tapi lebih senang ketika Indonesia bisa bermain di pertandingan Piala Dunia Pak, tapi sayangnya digagalkan, sayang 1000 sayang. Tulis akun @HL*Y, ucapan Bapak ngerusak momen bahagia kami penikmat bola Timnas Indonesia. Jangan campur aduk sepak bola dengan politik, sambung netizen @ir***. Hasil akhir Timnas Indonesia vs Thailand SEA Games 2023, kelengahan berbuah extra time. Hasil akhir Timnas Indonesia vs Thailand pada pertandingan final SEA Games 2023, Selasa tanggal 16 Mei tahun 2023, malam, laga berlanjut dengan skor 2-2 hingga berlanjut ke extra time. Bermain di Stadion Olimpiade Nasional Phnom Penh, Kamboja, gol ajaib datang jelang akhir babak pertama tepatnya pada menit ke-40+4. Tendangan fair play Rizky Ridonan jauh sukses dikonversi Ramadan Sananta dengan merebut dari dua pemain bertahan Thailand. Kiper Thailand gagal mengejar bola yang sudah bergulir ke dalam gawangnya. Sebelumnya, Garuda Muda membuka keunggulan berkat gol bunuh diri bek Thailand, Songchai Tongcham setelah gagal menghentikan tandukan Ramadan Sananta. Ramadan Sananta dengan kepalanya sukses mengkonversi lemparan ke dalam jauh oleh Alfreanda Dewangga menggantikan peran Pratama Arhan menjadi gol. Rangkuman pertandingan, permainan berlangsung dengan sengit dan terbuka sewaktu Indonesia sempat mengancam pada menit-menit awal babak pertama melalui serangan Marcelino Ferdinand tetapi terhenti. Marcelino Ferdinand kembali menekan pada menit keempat dengan sepakan langsung, tetapi masih terlalu tinggi sehingga Fajar Fatur Rahman tampak kesal. Tekanan demi tekanan Indonesia dilancarkan, tetapi Thailand balas mengancam pada menit ke-6. Tirasak Poevimai mengancam dari sisi kiri tetapi Hernando Ari langsung keluar dari kandangnya dan melanggar sang pemain. Putusan terburu-buru ini berujung kartu kuning untuk kiper Persebaya pada menit ke-6 dan tendangan bebas yang masih ditepisnya. Percobaan serangan cepat Indonesia terhenti kala Cahya Pipat menarik Taufani sehingga mendapat kartu kuning pada menit ke-9. Lagi-lagi, Marcelino gagal memanfaatkan umpan 1-2 dengan Sananta karena sepakannya terlalu tinggi. Tirasak Poevimai mengancam dari sisi kiri tetapi Hernando Ari langsung keluar dari kandangnya dan melanggar sang pemain. Putusan terburu-buru ini berujung kartu kuning untuk kiper Persebaya pada menit ke-6 dan tendangan bebas yang masih ditepisnya. Percobaan serangan cepat Indonesia terhenti kala Cahya Pipat menarik Taufani sehingga mendapat kartu kuning pada menit ke-9. Lagi-lagi, Marcelino gagal memanfaatkan umpan 1-2 dengan Sananta karena sepakannya terlalu tinggi. Selama 10 menit babak pertama, Indonesia mulai percaya diri menguasai bola sekaligus berusaha memancing Thailand keluar dari area permainannya.
Thailand terus menekan dari sektor kiri yang ditempati Haikal melalui Tirasak Poevimai. Memasuki menit ke-15, kedua tim masih mencari celah untuk membuka serangan. Buntu, Komang Teguh melepaskan sepakan hampir setengah lapangan dengan berani dan spekulatif yang masih melewati sisi kanan gawang Soponwit pada menit ke-16. Thailand lebih memanfaatkan umpan panjang yang menghasilkan bola kejut bagi Indonesia. Mujur, Indonesia langsung membuka keunggulan melalui skema lemparan ke dalam jauh kendati Pratama Arhan harus absen pada menit ke-20. Lemparan ke dalam jauh Alfreanda berbuah gol melalui tandukan Ramadan Sananta pada menit ke-20. Mujur, maksud Songchai Tongchem membuang bola justru masuk ke dalam gawang Soponwit. Permainan makin memanas dan menekan pada menit ke-22 dengan saling serang antara kedua tim. Setelah cooling break 2 menit pada menit ke-30, Indonesia tak menggendurkan serangan. Lemparan ke dalam jauh Alfreanda berbuah gol melalui tandukan Ramadan Sananta pada menit ke-20. Mujur, maksud Songchai Tongchem membuang bola justru masuk ke dalam gawang Soponwit. Permainan makin memanas dan menekan pada menit ke-22 dengan saling serang antara kedua tim. Setelah cooling break 2 menit pada menit ke-30, Indonesia tak menggendurkan serangan. Umpan Rizky Ridho dapat diterima Witan yang masih gagal melewati mulut gawang Thailand. Sebaliknya, Thailand mulai tampil menekan pada 10 menit jelang akhir babak pertama, terutama pada menit ke-39. Beruntung serbuan Thailand berakhir anti klimaks karena hilang momentum. Lemparan ke dalam jauh Alfreanda Dewangga pada menit ke-43 langsung dibaca dengan Soponwit. Tiba-tiba pada menit ke-44, Thailand mendapat hadiah tendangan bebas setelah pemainnya didorong pemain Indonesia tak jauh dari kotak penalti. Tendangan bebas langsung dibuang lalu Thailand menyerang balik hingga mengancam dari sisi kiri. Kandi pun mengganggu Hernando Ari hingga menghantam kepala Taufani yang terjatuh hingga ke dalam gawang. Serangan Thailand pada 3 menit tambahan waktu belum terhenti, tetapi Witan bertabrakan dengan pemain Thailand karena tak melihat alias blindside. Jelang akhir babak pertama, terjadi keajaiban melalui tendangan jauh Rizky Ridho. Tendangan spekulasi Ramadan Sananta mencuri dari kaki pemain bertahan Thailand hingga sang kiper gagal mengejar bola yang bergulir masuk. Kandi pun mengganggu Hernando Ari hingga menghantam kepala Taufani yang terjatuh hingga ke dalam gawang. Serangan Thailand pada 3 menit tambahan waktu belum terhenti, tetapi Witan bertabrakan dengan pemain Thailand karena tak melihat alias blindside. Jelang akhir babak pertama, terjadi keajaiban melalui tendangan jauh Rizky Ridho. Tendangan spekulasi Ramadan Sananta mencuri dari kaki pemain bertahan Thailand hingga sang kiper gagal mengejar bola yang bergulir masuk. Kendati Thailand protes, wasit utama sudah menegaskan gol Indonesia sah. Beralih ke babak kedua, Thailand mulai menggempur habis-habisan mulai dari serangan terbaik pada menit ke-51 sukses di blok Hernando Ari. Lini bertahan melalui Rizky Ridho tampil apik dan sangat disiplin menutup setiap celah serangan Gajah Perang. Percobaan serangan Indonesia pada menit ke-60 gagal dihukum Thailand dengan serangan baik yang dihentikan Bagas Kava. Serbuan seorang diri Tirasak masih dapat dihentikan Rizky Ridho pada menit ke-64. Sayangnya permainan Indonesia mulai goyah ketika Ramadan Sananta ditarik keluar. Thailand justru mencetak gol melalui sundulan Anan dari sepakan pojok pada menit ke-64. Memasuki menit ke-65, Indonesia balik menyerang setelah Thailand mengejar defisit 1 gol. Alfreanda Dewangga mendapat kartu kuning karena menggunting Kurahet pada menit ke-66. Sialnya Dewangga ditanduk keluar karena kembali mengalami cedera. Setelah 2 menit cooling break pada menit ke-75, Indonesia lebih sering menahan gempuran Thailand. Hingga menit ke-76, wasit sudah menggelontorkan 11 kartu kuning. Indonesia mendapat peluang setelah Apisit melanggar keras Irfan Jauhari yang terpental keras beberapa sentimeter di depan kotak penalti. Tendangan bebas Marcelino dapat ditepis Soponwit dengan satu tangan dan gagal dikejar Ferrari kala bola masih terlepas pada menit ke-77. Memasuki 10 menit akhir babak kedua, Indonesia mulai menyerang Thailand melalui Marcelinho Ferdinand, tetapi sepakan Irfan Jauhari terlalu melebar. Menit ke-87, peluang emas Indonesia datang melalui Witan Sulaiman yang sukses berduel dengan kiper tetapi masih melenceng. Hampir saja Thailand menyamakan skor pada menit ke-88 ketika Hernando Ari maju dan dilanggar pemain Thailand. 7 menit tambahan waktu, sepakan Indonesia lebih sering meleset. Menit ke-90 plus 6, sikut kiri Anan menghantam hidung Bagas Kava berdarah. Sempat dikira, waktu selesai, Thailand justru menyamakan skor melalui Yotsakon ketika pemain Indonesia lengah.
FT Timnas U22 Indonesia 22 Thailand, Ramadan Sananta 20, Ramadan Sananta 45+5, Anan 64, Yotsakon 90+9. Detik-detik staf pelatih Timnas Indonesia U22 kena pukul dan tendang staf pelatih Thailand viral di media sosial, Thailand diambang sanksi FIFA? Detik-detik staf pelatih Timnas Indonesia U22 kena pukul dan tendang staf pelatih Thailand viral di media sosial. Melihat begitu ricuhnya insiden di final SEA Games 2023 tersebut, netizen pun bertanya-tanya apakah Thailand akan terkena sanksi dari FIFA? Seperti yang diketahui, terjadi drama dalam keberhasilan Timnas Indonesia U22 meraih medali emas SEA Games 2023. Pasalnya pada laga yang berakhir 5-2 untuk kemenangan Timnas Indonesia U22 atas Thailand itu, sempat terjadi keributan di pinggir lapangan antara staf kepelatihan Timnas Indonesia U22 dengan ofisial Thailand. Berlangsung di Olympic Stadium, Phnom Penh, Kamboja, pada Selasa tanggal 16 Mei tahun 2023 malam WIB. Sejatinya laga awalnya berlangsung tentram, namun, suasana panas ketika Timnas Indonesia U22 selebrasi lebih dulu ketika laga belum berakhir dan skor sedang 2-1 untuk keunggulan skuad Garuda Muda. Karena laga belum berakhir pertandingan pun dilanjutkan. Nahasnya, pemain Thailand, Yotsakon dapat menyamakan skor di menit 90+7 alias ketika laga benar-benar ingin usai. Selebrasi pun dilakukan oleh seluruh pihak Timnas Thailand U22. Namun, ada sejumlah staf pelatih Thailand yang selebrasi di bench Timnas Indonesia U22. Gara-gara insiden itu, kericuhan sempat terjadi namun kondisi masih bisa diatasi, setelahnya laga berakhir dan pertandingan berlanjut di waktu normal. Ketika babak tambahan dimainkan, Timnas Indonesia U22 secara mengejutkan langsung unggul lagi lewat gol Irfan Jauhari. Ketika Irfan asyik selebrasi, di bench Timnas Indonesia U22 justru terjadi kericuhan. Tampaknya staf pelatih Thailand tak senang dengan selebrasi yang dilakukan Timnas Indonesia U22. Namun, kali ini keributannya sudah tak terkontrol karena ada beberapa pihak dari ofisial Thailand yang menyerang pasukan Timnas Indonesia U22. Dalam video yang beredar dan viral di media sosial, terlihat staf pelatih Thailand memukul dan menendang ofisial skuad Garuda Muda, bahkan manajer Timnas Indonesia U22, Kombes Pol Sumarji menjadi korban dalam aksi tersebut. Sumarji terluka dan mulutnya berdarah. Padahal Sumarji mencoba untuk melerai pertikaian tersebut, namun beberapa ofisial Thailand justru memukulnya hingga membuatnya sampai terjatuh. Kini banyak netizen Indonesia bertanya-tanya, apakah Thailand bisa terkena sanksi? Tentunya hal tersebut bisa saja terjadi jika ada yang melaporkan perbuatan staf pelatih Thailand itu ke Federasi Sepak Bola Asia Tenggara, AFF. Bisa juga langsung melaporkan kejadian itu langsung ke AFC atau FIFA selaku Federasi Sepak Bola Dunia. Namun, kemungkinan yang terkena sanksi adalah oknum-oknum yang melakukan kekerasan di laga tersebut. Satu hal yang pasti sejauh ini pihak Timnas Indonesia U22 belum mengambil sikap atas insiden tersebut.